Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong. Oke teman-teman, jadi sekarang ini episode kedua Knowledge for You All. Jadi kita akan membahas 5 ucapan yang biasanya kita lupa dalam beberapa keadaan. Nah, sekarang nih kita akan membuat suatu kebiasaan atau mengingatkan kalian yang sering kalian lupakan. Oke? Nah, penasaran? Let's sejak aja. Oke, yang pertama yaitu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, bismillah merupakan wewangian yang akan mengharumkan setiap perbuatan kita. Jadi bismillah ini kita dianjurkan untuk mengucapkannya setiap sebelum melakukan suatu pekerjaan yang baik gitu, yang bukan perbuatan maksiat. Nah, biasanya kita selalu lupa ketika kita melakukan sesuatu, kita langsung saja melakukannya. Contohnya ketika kita makan, langsung saja makan. Ketika kita masuk dalam rumah, ketika kita melakukan sesuatu, walaupun sesuatu kecil, tetapi ketika perbuatan yang kita lakukan itu bukan perbuatan yang salah, maka dianjurkan kita untuk membaca atau memulainya dengan basmalah, teman-teman. Nih, ada nih selalu yang diucapkan orang tua, orang Bugis. Biasanya kalau anaknya tuh mau makan, nak, baca bismillah ki, aku manda ke dia baca bismillah, si bawak itu manda setange. Seperti itu. Nah, ada juga nih dalil yang saya dapatkan bahwa setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan bismillah atau mengucapkan nama Allah, maka perbuatan itu terputus atau kurang berkahnya. Jadi ketika kalian ingin perbuatan kalian itu berkah, maka awalilah dengan bismillah. Oke teman-teman, yang kedua yaitu alhamdulillah. Hamdalah. Pastikan kalau misalnya nih pasti sudah nggak asing lagi teman-teman. Biasanya kalau kita bersin, kalau misalnya kita sendawa, biasa kan? Jadi kalau kita bersin pasti sudah otomatis gitu. Tapi ini ucapan alhamdulillah ini kadang juga kita lupakan teman-teman. Biasanya kalau misalnya dia bersin, dia tidak mengingat ucapan-ucapan apapun. Dia langsung cari tisu, langsung dia bilang, "Oh, kayaknya aku nih pilek." Tuh kan. Ini yang selalu, yang kadang ada orang yang lupakan. Jadi Rasulullah SAW mengatakan bahwa ketika kalian bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah. Karena kenapa? Ketika kita bersin itu ada atau beberapa organ di dalam tubuh kita itu terhenti atau berhenti bekerja dalam waktu 0, sekian detik. Jadi kita tuh harus bersyukur gitu, langsung dikembaliin fungsi organ-organ kita. Bagaimana kalau misalnya terhenti selamanya? Kan? Jadi itu yang harus kita syukuri. Jadi kalau misalnya kita mengucapkan alhamdulillah, ya memang kita ucapkan, selalu kita ucapkan, tapi tidak dibarengi dengan rasa syukur. Jadi kita harus bersyukur gitu, langsung ngucapin gitu. Jadi jangan hanya ngucapinnya tapi tidak ada rasa bersyukurnya. Nah, biasanya juga nih alhamdulillah yang kadang kita lupakan di saat kita mendapatkan nikmat yang bagus, nikmat yang banyak, atau mendapatkan nikmat lah, rahmat gitu. Biasa walaupun itu nikmat kecil gitu. Jadi kita harus selalu mengucapkan alhamdulillah. Karena kenapa? Di dalam surah Ibrahim ayat 7 mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambahkan, dan barang siapa yang tidak bersyukur dengan nikmatku, maka ketahuilah bahwa siksaanku sangatlah pedih. Gitu teman-teman. Jadi jangan lupa ya teman-teman, alhamdulillah. Nah, yang ketiga ini yang biasa kita lupakan dengan alhamdulillah itu ketika kita bersendawa. Sebenarnya bersendawa ini tidak ada dalilnya kita mengucapkan alhamdulillah. Tapi
tadi saya menemukan di dalam artikel nih, ada ulama yang mengatakan bahwa kalau misalnya kita mengucapkan alhamdulillah itu karena rasa syukur kita, karena kita kenyang. Misalnya kan kalau kita sendawa itu ketika kita kenyang gitu kan, jadi kita bersyukur alhamdulillah diberikan kekenyangan, diberikan nikmat oleh Allah, dan kita mengucapkan alhamdulillah, itu diperbolehkan. Tapi ketika kita selalu bersendawa, itu tidak dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah, karena sendawa itu ada juga yang merupakan penyakit gitu teman-teman. Oke, nah yang ketiga yaitu la ilaha illallah. Nah, biasa kalau kita kaget, ya, kalau kita kaget atau tersandung atau terkejut, sama aja kaget sama terkejut. Oke, nah biasa kan kalau misalnya kita kaget tuh, biasa langsung kita mengatakan umpatan gitu kan. Biasa kan ada umpatan-umpatan anak-anak milenial sekarang gitu kan. Biasa juga ada yang mengatakan anakku 25, ada yang mengatakan suamiku 5. Ya Allah, banyak betul Bu anaknya, banyak betul suaminya Bu. Jadi kebiasakanlah untuk mengucapkan la ilaha illallah ya. Jadi kalau misalnya kita kaget, tersandung, atau langsung gimana gitu, langsung mengucapkan la ilaha illallah teman-teman. Oke, nah yang keempat yaitu astagfirullahaladzim. Jadi ketika kita melakukan kesalahan kecil, lebih-lebih kesalahan yang besar, jangan lupa untuk mengucapkan astagfirullahaladzim ketika kalian mengucapkan perkataan yang buruk, perkataan yang mengumpat, perkataan yang membuat orang sakit hati, perbuatan yang membuat orang sakit hati. Ucapkan astagfirullah kalau kita sadar gitu. Selalulah mohon pengampunan dari Allah gitu. Jadi istighfar ini juga sangat dianjurkan untuk para kaum wanita. Kenapa para kaum wanita? Karena Rasulullah pernah mengatakan, sedekahlah dan perbanyaklah istighfar. Karena kenapa? Banyak di antara kalian itu yang merupakan penghuni neraka. Jadi di dalam neraka itu lebih banyak perempuan teman-teman. Jadi kalian selalulah mengingat dan mengucapkan astagfirullahaladzim. Oke teman-teman. Oke, nah yang terakhir yang kelima yaitu bersalawat ketika mendengarkan nama Rasulullah. Biasa kan kalau misalnya mendengarkan ceramah, kalau ada nama Rasulullah disebutkan pasti be aja gitu, dilewatin aja, didengerin aja, atau biasa juga diabaikan gitu. Nah ini yang selalu kita lupakan untuk diucapkan teman-teman, bukan hanya di waktu mendengarkan nama Rasulullah, setiap hari lah. Misalnya kalau kita ingat lagi atau gimana gitu, kalau kita ingat lagi kita ucapkan lagi gitu. Nah di dalam dalilnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah saja dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah, apalagi kita, para pengikutnya, para umatnya. Maka ketika kalian mendengarkan nama Rasulullah, maka bersalawatlah, karena perbuatan yang kikir adalah ketika kita mendengarkan nama Rasulullah disebutkan tapi kita tidak bersalawat. Jadi senantiasalah mengingat salawat ketika kalian mendengarkan nama Rasulullah dan ketika kalian punya waktu untuk bersalawat. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya janganlah melupakan 5 ucapan ini dalam beberapa hal. Jadi marilah kita sama-sama mengubah diri kita perlahan sedikit demi sedikit. Jadi kita sama-sama berubah teman-teman. Jadi bukannya saya sok untuk memberitahukan kepada kalian, jadi inti dari video ini adalah untuk memberitahukan kepada kalian hal-hal yang perlu kalian ingat ya teman-teman. Jadi saya juga biasa lupa, jadi kita sama-sama berubah. Oke teman-teman. Oke, seperti biasanya jangan lupa untuk subscribe, notifikasi, Bang Neng, tekan notifikasinya dong. Biar kalau ada videonya langsung dicek aja gitu. Jangan lupa like juga, like, komen ketika kalian merasa ada yang
salah dalam pengucapan saya atau dalil saya atau apa saya, pembahasan saya yang salah, silahkan komen di bawah teman-teman. Aku juga perlu koreksian ya. Nah, jangan lupa untuk share juga ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian yang lupa dengan 5 ucapan ini bisa mengingatnya dan bisa memulai kebiasaannya. Oke, mungkin hanya itu. Ketika ada kesalahan saya mohon maaf, dan ketika ada kebenarnya alhamdulillah itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.